Shalom kekasih Tuhan, hari ini saya percaya kekasih Tuhan hidup di dalam pertolongan Roh Kudus. Nah, pelajaran hari ini saya akan memberikan 10 fakta untuk kekasih Tuhan yang mungkin saat ini membutuhkan pemahaman mendasar tentang hari Pentakosta. Dengan cepat saya akan berikan untuk kekasih Tuhan hari ini. Tapi sebelumnya kita harus memahami dulu tentang Roh Kudus. Karena hari Pentakosta berkaitan dengan Roh Kudus. Pada hari Pentakosta waktu itu, Roh Kudus dicurahkan bagi rasul-rasul, murid-murid dan orang percaya pada waktu itu. Nah, kekasih Tuhan, Roh Kudus itu pribadi Allah dan Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Bukan suatu kekuatan atau energi seperti yang diajarkan oleh ajaran-ajaran sesat di luar sana. Nah, karena Roh Kudus itu adalah pribadi, maka kita dapat bersekutu dengan Roh Kudus kapanpun kita mau. Nah, dan juga Roh Kudus adalah pribadi oknum ketiga dari Allah Tritunggal. Roh Kudus memiliki kesetaraan dengan Allah Bapa. Sebagaimana Yesus setara dengan Bapa di dalam ketritunggalan. Nah, kekasih Tuhan, Roh Kudus sebagai pribadi itu nampak dalam tindakan dan karyanya, merupakan cara Allah menunjukkan keberadaannya sebagai oknum ketiga dari Allah yang esa, Allah yang tunggal, Allah yang satu. Nah, kekasih Tuhan, sebelum kita lanjutkan, kita harus sepakat dulu bahwa Roh Kudus adalah Allah. Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri. Nah, kita lihat fakta yang pertama tentang hari Pentakosta. Fakta yang pertama, dalam perjanjian lama orang Yahudi juga merayakan Pentakosta, tetapi bukan untuk alasan yang sama dengan orang Kristen saat ini. Nah, perayaan Pentakosta orang Yahudi adalah untuk mengingat kembali pemberian hukum Taurat dari Allah kepada Musa di Gunung Sinai pada waktu itu, dan untuk memperingati 50 hari setelah keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir pada waktu itu. Nah, kekasih Tuhan bisa lihat di dalam Ulangan 16 ayat yang ke-12 tercatat di sana. Nah, dan juga kekasih Tuhan, Pentakosta dalam tradisi Yahudi itu berlangsung 50 hari setelah hari raya Paskah. Nah, itu fakta yang pertama. Sekarang fakta yang kedua. Dalam perjanjian baru, Pentakosta disebut 3 kali. Di dalam perjanjian baru, Pentakosta disebut 3 kali. Yang pertama, dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1. Di sana dikatakan begini, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Nah, peristiwa ini terjadi kira-kira tahun 30 Masehi pada waktu itu. Nah, yang kedua, di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-16. Di sana Paulus tidak mau membuang-buang waktu di Asia, dan dia buru-buru supaya berada di Yerusalem menjelang hari Pentakosta pada waktu itu. Nah, itu terjadi pada tahun 57 Masehi pada waktu itu. Nah, kita lihat yang ketiga, hari Pentakosta dicatat di sana. Nah, di dalam 1 Korintus 16 ayat yang ke-8. 1 Korintus 16 ayat yang ke-8, singkat ceritanya, Paulus bermaksud tinggal di Efesus sampai hari Pentakosta. Saking pinginnya Paulus untuk merayakan hari Pentakosta bersama-sama dengan rasul-rasul orang percaya dan orang Yahudi pada waktu itu. Nah, peristiwa itu terjadi tahun 54 atau 55 Masehi pada waktu itu. Nah, kita lihat fakta yang ketiga. Nah, fakta yang ketiga, hari Pentakosta menandai hari ketika Roh Kudus turun ke atas para rasul. Dan itu sudah jelas di dalam Kisah Para Rasul 2 diceritakan di sana. Itu fakta yang ketiga. Sekarang fakta yang keempat. Hari Pentakosta berlangsung 50 hari setelah Paskah orang Kristen. Jadi dari hari Paskah, hari kebangkitan sampai pada hari kenaikan Tuhan Yesus itu ada 40 hari di sana.
Dan dari hari kenaikan ketika Yesus naik ke sorga sampai hari Pentakosta yang dicatat dalam Kisah Para Rasul 2 itu ada 10 hari di sana. Jadi jumlahnya 50 hari. Nah, jumlah hari ini sama dengan yang dirayakan oleh orang Yahudi 50 hari setelah Paskah. Nah, kekasih Tuhan, itulah fakta yang keempat. Sekarang kita lihat fakta yang kelima. Nah, hari Pentakosta terjadi 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus. Jadi sejak Tuhan Yesus naik ke sorga pada hari ke-40, sejak dari Paskah, hari ke-40 Tuhan Yesus naik ke sorga, dan setelah dia naik pada hari yang ke-50 dari hari Paskah, ada 10 hari dari kenaikan ke Pentakosta. Nah, disitulah Roh Kudus dicurahkan. Nah, pada hari ke-10 setelah Yesus naik ke sorga. Nah, fakta yang keenam, bagian Alkitab yang pertama kali mencatat peristiwa yang terjadi pada hari Pentakosta dalam Perjanjian Baru, yaitu di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Jadi kalau kekasih Tuhan ingin tahu banyak tentang hari Pentakosta di mana Roh Kudus turun ke atas para rasul, murid-murid dan orang-orang percaya pada waktu itu, mari kekasih Tuhan baca di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Nah, itu fakta yang ke-6. Sekarang fakta yang ke-7. Nah, hari Pentakosta juga dikenal sebagai hari lahirnya gereja. Kenapa demikian? Sejak hari Pentakosta yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul 2, setelah selesai itu, rasul-rasul, murid-murid Yesus dan orang-orang percaya pada waktu itu, mereka memberitakan Injil dan mendirikan jemaat Tuhan di mana-mana pada saat itu. Nah, itu fakta yang ke-7. Sekarang fakta yang ke-8. Pentakosta menggenapi janji Yesus untuk mengutus penolong dan roh kebenaran. Kita bisa lihat itu di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-15. Di sana tercatat janji Yesus untuk mengutus roh penolong dan roh kebenaran. Nah, itu fakta yang ke-8. Sekarang kita lihat fakta yang ke-9. Nah, setelah hari Pentakosta yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul 2, membuat penyebaran Injil terjadi secara besar-besaran pada waktu itu. Dan di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-41, di sana dicatat bahwa setelah Rasul Petrus berkhotbah, maka ada 3.000 orang bertobat dan memberi diri dibaptis pada waktu itu. Setelah hari Pentakosta itu, murid-murid Yesus, rasul-rasul, mereka memberitakan Injil, berkhotbah, mujizat Tuhan terjadi, dan ada banyak orang menerima Yesus, bertobat dan beri diri dibaptis pada waktu itu. Nah, itu fakta yang ke-9. Sekarang fakta yang terakhir, yang ke-10. Nah, gerakan Pentakosta mengambil namanya dari peristiwa Perjanjian Baru yang dicatat dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Jadi sekarang ini kan kita kenal aliran Pentakosta. Nah, nama itu diambil dari peristiwa Kisah Rasul pasal 2. Nah, itulah 10 fakta yang saya berikan pada hari ini. Nah, kekasih Tuhan, kita harus menjadikan hari Pentakosta sebagai hari di mana kita mengingat kembali karya Roh Kudus dalam hidup kita. Tahukah kita bahwa kita percaya karena Roh Kudus. Kita ada sampai hari ini karena Roh Kudus. Dan Roh Kuduslah yang akan menolong kita menjalani hidup di dunia ini sampai ketemu Tuhan Yesus di surga nanti. Itulah karya Roh Kudus dalam hidup kita. Nah, semoga iman percaya kita semakin kuat dan kita semakin menjadi utusan Injil dimanapun kita berada, melalui seluruh kehidupan kita, apapun profesi kita masing-masing. Jadi kekasih Tuhan, marilah kita menjadi orang-orang terdepan untuk memberitakan Injil. Karena itulah yang diharapkan Tuhan, itulah tugas kita masing-masing. Nah, peristiwa itu terjadi luar biasa ketika hari Pentakosta yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Sejak itu murid-murid Yesus, orang-orang percaya,
rasul-rasul memberitakan Injil luar biasa. Dan makna itulah yang harus kita ambil dalam kehidupan kita. Kita mau menjadi pemberita-pemberita Injil dimanapun kita berada, apapun profesi kita. Demikian pelajaran firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.